Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rizky Aula Daswar dari Pendidikan Biologi A dengan NIM 20500122024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu kinetika reaksi. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertiannya. Kinetika kimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang proses yang berhubungan dengan kecepatan, laju reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi, reaktan, dan produk dalam satuan waktu. Besarnya laju reaksi ini dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi ini memiliki satuan yaitu molar per second. Seperti yang saya katakan tadi bahwa laju reaksi ini adalah perubahan konsentrasi antara reaktan dan produk. Misalnya A tambah B sama dengan C. A adalah reaktan dan C adalah produk. Apa sih itu reaktan dan produk? Reaktan adalah zat-zat yang merupakan proses terjadinya suatu reaksi kimia, sedangkan produk adalah hasilnya. Nah, saya akan menjelaskan lagi laju reaksi ditinjau dari reaktannya, yaitu kecepatan berkurangnya suatu konsentrasi reaktan dalam satuan waktu. Sedangkan laju reaksi ditinjau dari produknya adalah suatu kecepatan bertambahnya suatu konsentrasi produk dalam hasil dalam satuan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada konsentrasi, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada luas permukaan, dan yang keempat ada katalis. Nah, yang pertama ini ada konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat pula terjadinya laju reaksi. Nah, yang kedua ini ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula terjadinya laju reaksi. Sebaliknya, jika suhu rendah, maka laju reaksinya itu akan semakin lambat. Nah, kita beri contoh. Misalnya kita menggoreng sebuah kerupuk. Kita menyiapkan 2 wajan dengan masing-masing diisi dengan minyak. Yang satu minyaknya dengan suhu tinggi, yang satu suhunya rendah. Manakah yang akan duluan matang? Otomatis yang matang duluan adalah keripik yang suhu minyaknya itu tinggi. Nah, yang ketiga adalah luas permukaan. Kita beri lagi contoh luas permukaan ini, misalnya kita menyiapkan 2 wajan dengan suhu minyak yang sama dan menyiapkan 2 tahu dengan berat dan ukuran yang sama. Lalu setelah itu tahu pertama tidak diberikan perlakuan. Tahu kedua diberikan perlakuan seperti dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Nah, setelah itu kita akan menggoreng tahu tersebut dengan suhu yang sama, dengan minyak suhu yang sama. Yang manakah akan duluan matang? Menurut saya yang akan matang duluan adalah tahu yang diberikan perlakuan atau yang dipotong-potong. Jadi kesimpulan dari luas permukaan ini adalah semakin besar luas permukaan, maka akan semakin lambat terjadinya laju reaksi. Sedangkan kalau luas permukaan itu kecil, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat. Nah, yang keempat itu ada katalis. Katalis adalah zat yang mempermudah atau mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi tanpa melakukan perubahan pada prosesnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orde reaksi. Orde reaksi ini terbagi atas 3. Yang pertama ada orde reaksi 0, di mana orde reaksi 0 ini dikatakan apabila tidak adanya pengaruh dari konsentrasi per reaksi. Yang kedua itu ada orde reaksi 1, di mana orde reaksi 1 ini bisa dikatakan apabila besarnya ini berbanding lurus dengan konsentrasi reaksinya. Nah, yang ketiga itu ada orde reaksi 2, di mana apabila dikatakan orde reaksi 2 ini apabila
besarnya laju reaksi ini dipangkat duakan dari peningkatan konsentrasi per reaksinya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.